Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Andro di Ngobrol Digital Marketing Live Podcast pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana caranya membuat copywriting email, terutama untuk email yang sebaiknya dikirim pada pertama kali ya. Mungkin Anda sudah membuat autoresponder, sudah menyiapkan beberapa toolsnya, tapi kemudian bingung, ini apa nih yang mau diisi. Nah, selama 5 hari ke depan, kita akan membahas satu persatu email autoresponder atau email seri apa yang akan kita buat dari hari ke hari. Sebelumnya, kenalan dulu. Mungkin buat Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalkan saya Om Andro. Saya adalah host di Ngobrol Digital Marketing Live Podcast, sebuah acara seperti siaran radio yang diadakan setiap pagi antara jam 5 sampai jam 7 pagi, yang replaynya atau versi sensornya sudah akan ditayangkan setiap hari jam 9 malam. Jadi kalau Anda menonton versi sensor dari video ini ya besok-besok, maka kalau Anda ingin ngobrol-ngobrol bisa ikutan acaranya di pagi hari atau langsung gabung di channel Discordnya yang sudah kami sediakan di link di deskripsi di bawah ini. Nah, langsung di background ya. Nah, ini udah saya siapin materinya. Kemarin kita sudah berbicara tentang email sequence menggunakan SOAP Opera Sequence, sebuah konsep yang dibuat oleh Andrew Chaperon, kemudian diringkas lagi oleh Russell Brunson. Jadi ini bagan yang dibuat oleh Russell Brunson. Jadi SOAP Opera Sequence ini buat teman-teman yang belum nonton atau ingin nonton lebih detail, silahkan klik tombol di atas ya, nanti ada link menuju ke video yang sebelumnya. Email sequence ini, SOAP Opera Sequence ini dibuat untuk membuat kita lebih dekat kepada audiens. Jadi dibangunlah sebuah cerita atau narasi dari hari 1 sampai hari kelima, yang mana email tersebut saling bersambung. Jadi hari 1 nyambung ke hari kedua, nyambung ke hari ketiga, nyambung ke hari 4, nyambung ke hari kelima. Jadi email yang kita bangun itu tidak langsung ujuk-ujuk jualan. Nah, itu yang kelebihan dari SOAP Opera Sequence. Nah, hari ini kita akan langsung praktek bagaimana membuat email hari pertama, yaitu tentang setting the stage. Nah, setting the stage itu konsepnya adalah seperti kita nonton film. Biasanya waktu di sekitar 10 menit pertama, atau kalau di film TV series itu di episode pertama, itu kita tuh masih seperti cuma diajakin untuk memahami ini di mana, ini aktornya siapa, apa sih yang kehidupan sehari-hari si aktor tuh seperti apa. Jadi setting the stage itu kehidupan, perkenalan kita dengan aktor di film tersebut atau tokoh di film tersebut. Nah, di email seri yang pertama juga seperti itu, kita akan kenalan dengan orang-orang, audiens akan kenalan dengan siapa sih yang punya email series ini, berarti mereka akan kenalan dengan kita. Nah, jadi di hari pertama saya sudah siapkan beberapa hal yang bisa dimasukin. Jadi misalkan Anda sudah memang di copywritingnya adalah mau membagikan sesuatu, misalkan ebook atau delivery atau apapun, itu biasanya dibikin di 2 email yang berbeda. Jadi jadi sekali masuk email pertama itu isinya ada satu email khusus untuk download ebook Anda sekarang di sini, atau download apa yang Anda janjikan itu di satu email. Tapi kemudian di email berikutnya itu langsung kenalan aja gitu kan. Itu langsung kenalan. Jadi saya sih langsung biasanya menyapa aja gitu. Bismillah gitu ya. Hai. Biasanya macam-macam kalau dikirim email, kalau nggak salah pakai name. Hai.
Biasanya perkenalan simpel-simpel aja. Kalau memang Anda sedang mengerjakan sesuatu, bisa Anda kenalkan dengan project apa yang sedang Anda lakukan, atau mungkin Anda punya title ya. Title di sini bisa berarti eh, saya adalah misalkan ketua bla 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 atau founders bla 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 bla. Nah, itu bisa juga dikenalkan ya. Saya sedang simple-simple aja, contohnya ini saya mengenalkan dia sebagai host dari Ngobrol Digital Marketing Live Podcast yang setiap hari tayang di YouTube gitu ya. Thanks note yang kedua simple juga, kita langsung beri terima kasih kepada mereka dulu. Kenapa? Karena mereka sudah meluangkan waktu ya untuk join ke subscriber kita, join ke newsletter kita, join ke list kita ya, kayak gitu ya. Jadi thanks note itu ditujukan ya, kita berterima kasih karena jelas-jelas untuk masukin ke email itu mereka butuh waktu walaupun cuma 5 menit. Tapi di awal biasanya saya sudah langsung ucapin terima kasih. Nanti bisa divariasikan terima kasih seperti apa, tapi basicnya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih karena di sela kesibukan Anda sudah meluangkan waktu untuk mampir ke rumah saya yang sederhana ini. Nah, selanjutnya kita akan memberitahu what to expect, apa yang sebaiknya mereka harapkan dari email series ini ya, atau dari ya, kalau di sini kita berbicara tentang email series. Jadi dari email series yang sedang dia masukkan ini, apa sih yang bisa dia harapkan dari sini. Nah, jadi kita kasih ekspektasinya apa aja tentang Anda akan mendapatkan email dari saya yang membahas tentang dunia digital marketing, inbound marketing, dan tentu saja tips kerja remote yang juga saya bagikan. Nah, ini juga kurang lebih sama sih, apa yang audiens harapkan, kemudian apa yang kita bagikan kurang lebih sama kan, dan sebagainya. Terutama sekali saya akan banyak sharing mengenai cara bertahan hidup melalui online di era pandemi, yaitu dengan produksi konten atau content creation, lalu cara mencari traffic organik bukan iklan, dan sebagainya. Ini penekanannya di sini karena saya membuat Ngobrol Digital Marketing ini juga sebagai salah satu bentuk praktek untuk survive di digital marketing di dunia online, yaitu dengan membuat konten-konten ya seperti ini juga bentuk konten yang saya buat. Kemudian bagaimana cara mencari traffic organik bukan iklan, karena kalau untuk beriklan saya tahu banyak sekali yang lebih jago daripada saya, dan mereka lebih ada sedikit yang namanya tentang avatar ya, tentang bukan avatar customer, tapi lebih ke attractive karakter, sorry bahasanya. Attractive karakter itu adalah apa sih diri kita yang mau kita tampilin ke publik. Jadi apa sih hal yang menarik yang bisa saya tampilkan ke publik. Nah, dalam hal ini saya fokusnya adalah ke cara mencari traffic secara offline, secara organik, bukan menggunakan iklan. Kemudian ya menggunakan content creation seperti ini, dan itu yang akan dibahas lebih banyak di email series yang saya bangun seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, dari sini gambarannya udah bisa kebayang. Oke. Nah, ini mulai langsung kita arahkan untuk ke email hari kedua ini ya. Ini set stage sudah cukup singkat aja kayak gini. Besok saya akan ceritakan mengapa saya memilih menjadi konten kreator yang mengandalkan traffic organik bukan dari jor-joran. Nah, ini yang membedakan email biasa dengan shop operasi sequence, yaitu di setiap emailnya kita mengajak audiens untuk menantikan email berikutnya, seperti
biasanya di bagian akhir itu ada namanya cliffhanger. Cliffhanger itu misalkan apa ya? Contoh scene-nya misalkan kayak ada seseorang lagi mengendap-endap, tiba-tiba dari belakang ada yang angkat pisau atau mengangkat senjata seperti ini. Kemudian diputus. Ya, itu adalah cliffhanger. Jadi kita sebagai penonton atau audience kita penasaran apa yang akan terjadi besoknya atau apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Nah, kayak gitu. Jadi cliffhanger itu selalu kita seletakkan di belakang dari bagian email shop operasi sequence ini. Jadi dari email satu kita hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nah, di set the stage ini cukup cukup apa ya? Cukup ringkas ya. Anda bisa bikin lebih panjang atau lebih pendek, tapi konsepnya cuma ini aja ya, introduction, kemudian text note, kemudian what to expect, kemudian apa yang Anda bagikan, kemudian kita ingetin besok saya akan ceritakan mengapa saya memilih jadi konten kreator yang mengandalkan traffic organik, bukan dengan jor-joran buang duit pasang iklan. Ya, terakhir, nah ini gunakan juga di kesempatan pertama ini untuk Anda membangun sebuah interaksi. Jadi satu prinsip dari Mas Fikri Fatullah itu yang bagus yang saya dapat, email yang dibalas adalah emas. Nah, jadi di awal kita bisa langsung nanya ini apa. Oke, that's it. Eh, saya akan review sekali lagi. Di hari pertama, ini satu email pertama itu kalau bisa dibikin, kalau memang Anda memberikan bonus ebook atau download atau apapun, itu dipisah emailnya. Jadi emailnya download ebook Anda di sini, itu satu email khusus. Kemudian di email berikutnya, jadi sekali ngirim pertama itu langsung dua email, langsung perkenalan dulu. Hai, perkenalkan saya Om Mandro, host dari Ngobrol Digital Marketing Live Podcast yang setiap hari tayang di YouTube. Saya sudah ucapkan terima kasih karena di sela kesibukan Anda sudah meluangkan waktu untuk mampir ke rumah saya yang sederhana ini. What to expect? Anda akan mendapatkan beberapa email dari saya yang membahas tentang digital marketing, inbound marketing, data tujuh tips kerja remote yang juga saya jalani saat ini. Terutama sekali, saya akan banyak sharing mengenai cara bertahan hidup melalui online di era pandemi, yaitu dengan produksi konten atau content creation, lalu cara mencari traffic organik, bukan iklan, dan oke. Besok saya akan ceritakan mengapa saya memilih menjadi konten kreator yang mengandalkan traffic organik bukan dengan jor-joran buang duit buat iklan. Oh ya, kalau boleh tahu, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menemukan cara yang terbaik untuk mencari uang di internet? Kalau sudah, apakah itu dan mengapa Anda memilihnya? Kalau belum, apa kendala yang Anda hadapi saat ini? Mungkin bisa saya bantu?